Mata elang netizen Indonesia pasti lebih jeli. Coba kalian teliti, ini benar apa enggak? Aib mau tangkap itu. Aib baik-baik saja. Saya sudah tanya penyidik. Aib muncul kembali dan dikawal 3 pria gondrong. Saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aib dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Bintang tamunya podcastnya Uya Kuya itu juga mengatakan kalau salah satu pelaku itu wirawiri di media televisi dan ke luar negeri. Terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya. Nah, begitu dong. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana dikabarkan Aib disembunyikan ke luar negeri. Begini videonya. Mata elang netizen Indonesia pasti lebih jeli. Coba kalian teliti, ini benar apa enggak? Aib muncul kembali dan dikawal 3 pria gondrong. Saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aib dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palinggihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Saya nggak tahu yang 3 orang berambut gondrong itu apakah teman ngojeknya, gitu loh. Saya tidak tahu. Saya tidak mau berspekulasi. Yang jelas didampingi oleh 3 orang berambut gondrong, kan. Bagi saya pesan buat Aib, ya. Pesan ya buat Aib. Berkatalah jujur apa adanya. Berkatalah jujur apa adanya. Sudahlah, gitu. Berkatalah jujur apa adanya. Kenapa? Aib itu sama dengan para terpidana yang lain, rakyat kecil. Orang tidak punya apa-apa, pekerjaan pun nggak punya, ya kan? Terus kemudian jangan masuk ke wilayah sesuatu yang suatu saat bisa jadi Anda adalah pihak yang ditinggalkan. Saya tahu betul yang begini-begini. Saya tahu betul yang gini-gini. Rakyat itu siapapun yang dibutuhkan ketika dibutuhkan. Ketika sudah tidak dibutuhkan, dilepaskan. Jangan sampai ketika dilepaskan dianggap bola panas, Aib nggak ada yang nolong. Nah, ayo, siapa itu yang kawal si Aib? Sosok misterius 3 pria yang berambut gondrong. Kang Dedi, mata-matanya yo dan intelnya di mana-mana yo. Sampai yo lur, si Aib ini diketahui oleh timnya Kang Dedi pada saat waktu melakukan ziarah kubur di makam ibunya, dan si Aib pun dikawal 3 sosok orang misterius berambut gondrong. Jangan-jangan klub ladosing ya lur. Piye lur menurutmu lur? Iki Aib to lur. Luwih mending ya lur kon jujur wae daripada mengko ujung-ujungnya menyesal di kemudian hari. Ayo berkata jujurlah. Iya toh, jangan pernah kamu menutupi kebohongan-kebohonganmu daripada kamu nanti menyesal di kemudian hari. Jangan angel-angel. Baiklah, itulah tadi paspor yang atas nama Aib Rudiansyah yang dikabarkan lari ke luar negeri, yang mana bodyguard dari Kang Deddy Mulyadi juga pernah melihat Aib dikawal oleh 2 orang yang berambut gondrong. Siapakah itu? Apakah itulah dosing? Dan kenapa Aib sekarang ini pakai dikawal oleh seseorang? Ada apa? Dan sekarang Aib tidak muncul lagi dan bahkan kini dikabarkan pergi ke luar negeri. Kita lanjut videonya. Terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya. Nah, begitu dong. Ya, unjuk taring. Udah geger di Indonesia. Gaduh di Indonesia. Udah diteriakin, cepat ambil alih, cepat ambil alih. Karena nggak akan selesai-selesai kasus ini di Jawa Barat. Udah mencapai 8 tahun. Jangan diam aja. Diambil alih tuh ke Bariskrim, ke Mabes Polri sana, biar cepat kelar. Harus transparan. Jangan ada yang dilindungi, jangan pandang bulu. Tegakkan keadilan ini.
Masih ada tugas rakyat Indonesia lagi untuk menyelamatkan 7 yang masih di penjara, orang-orang yang tidak bersalah. Kemudian para oknumnya juga kalau salah tangkap nggak ada kata-kata minta maaf sama orang-orang yang udah dirugikan waktu, udah dirugikan uang. Rakyat kecil itu. Rakyat kecil itu butuh keadilan, jangan ditumbalkan. Dari kemarin diem aja nunggu geger dulu sampai ke mancanegara baru ditindaklanjuti. Udah kelihatan di sana urusannya jelimet, beribet pada pansos di Jawa Barat di atas kasus ini. Bukannya segera diambil alih, nunggu orang teriak-teriak, cepet ambil alih, cepet ambil alih. Semua saksi-saksi udah pada kabur semua, baru deh bunyi akan ditindaklanjuti, akan dipelajari lebih dalam. Dipelajari lebih dalam gimana lagi? Tunjukkan dong keadilan buat rakyat kecil ini, jangan ditumbal-tumbalin melulu rakyat kecil. Itu masih ada 7 yang tersangka, ditersangkakan. Orang yang tidak bersalah. Jangan pandang bulu nih, Pak Kapolri, ya, kepada anak buahnya, jangan pandang bulu. Bagi orang-orang yang salah tangkap itu, salah tangkap itu, ya ditindaklanjuti pula. Kasus sampai 8 tahun, 2 periode Bapak Jokowi, nggak kelar-kelar, nunggu geger untuk kedua kalinya. Dulu diem aja semua, ya diem. Nunggu geger baru deh ada tindakan, ya kan? Sama banyak orang yang pansos di atas ini nih Pak, di atas kejadian ini, di atas kasus Pina ini. Banyak orang yang pansos noh, ya mau calon wali kota, mau calon gubernur noh, cepet ambil alih. Nggak bakal walaupun cari muka warawiri kemana-mana itu, kalau masih ditangani orang oknum Jawa Barat itu nggak bakal kelar. Contoh tuh STPDN dari dulu-dulu. Tuh, emang calon gubernur itu dulu nggak mati itu masalah STPDN? Bunyi nggak itu masalah kasus-kasus STPDN dari tahun 90? Udah geger dulu baru. Ya, itu kebiasaan itu. Udah geger, udah kemana-mana baru belusukan. Ya, coba dari kemarin-kemarin kita tuh sentil-sentil masalah orang-orang HAM yang dari STPDN segala, nggak ada yang nyentil, ya kan? Siapa tahu sampai masih sekarang itu masih ada itu, ya korban-korban perajanya. Begitu, inilah Indonesia, oknum yang berpangkat itu ya, semena-mena bertindak. Indonesia yang rakyat kecilnya yang nggak bisa bunyi apa-apa. Tuh semakin ditindas. Kalau rakyat kecil biasa yang bicara harus tangkap, polisikan orang ini. Selalu begitu. Seakan-akan hukum ini digenggam oleh calon-calon pejabat, oleh anak-anak pejabat, oleh pengacara. Hanya mereka aja yang berhak gitu loh Pak, di negara ini. Kalau kita udah teriak, cepat ambil alih. Ya cepat ambil, nggak akan selesai masalahnya. Orang-orang oknum ini di Jawa Barat itu perlu Bapak dalami, saling melindungi, ya. DPO aja nggak boleh dicari. Itu yang harus dipelajari PR buat Bapak Listio Sigit dan kawan-kawannya di sana. Mudah-mudahan itu sampai ke istana itu suara kita ini. Jangan diem aja, giliran rakyat kecil aja bicara, tangkap orang ini, kap mulu. Kapan Indonesia ini bisa ini ya menyelesaikan hukum secara transparan? Sampai 8 tahun korban belum juga jelas siapa ininya. Boyo segerakan kek. Masih punya harga diri juga Sambo tuh daripada orang-orang yang di oknum Jawa Barat itu. Kasus mafia Jawa Barat, narkocoy di Jawa Barat, pembunuhan juga di Jawa Barat. Gimana ceritanya? Nggak ada yang kelar-kelar sampai 8 tahun. Salam waras saja. Mudah-mudahan nih Pak Listio Sigit punya taring tuh. Jangan pandang bulu. Bela tuh rakyat.
cemerlang kembali itu ya, Polri itu. Tuh masih ada 7 tersangka yang belum diselamatkan. Bisa nggak bertindak, dipelajari lebih dalam lagi, supaya dalam mikirnya itu. Salam aja buat Listio Sigit. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa sekian lama bungkam Bapak Listio Sigit akhirnya menindaklanjuti kasus Vina Cirebon, yang mana dia mencari pelaku dalam kasus pembunuhan Vina tersebut. Padahal Ibu Widya sudah teriak-teriak, bahkan sudah geger se-Indonesia dalam kasus Vina tersebut, dan pelakunya masih belum juga ketangkap semuanya, dan masih banyak yang berkeliaran di luar sana. Bahkan Aib pun dikabarkan kini keluar negeri. Kenapa Aib pergi ke luar negeri? Ada apa? Apakah Aib ini termasuk tersangka, yang mana dia kemarin telah memberikan keterangan palsu terhadap Peggy Kuli bangunan tersebut, yang mana dan akhirnya Peggy Kuli sudah dibebaskan dalam sidang pra-peradilan. Dan Aib ini menghilang seketika setelah Peggy Kuli bangunan tersebut bebas dari tahanan. Sekian informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.